Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Nurul Istiana dengan NIM 215231007, Naswa Cinta Fitri Lasindi dengan NIM 215231022, Agung Trinugroho dengan NIM 215231028, Gevira Zahira Safa dengan NIM 215231031, dan Zaula Raskalat Juba dengan NIM 215231033. Kami akan mempresentasikan perbandingan laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah, yakni BNI dan BSI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia dipimpin oleh seorang direktur utama yang saat ini dijabat oleh Royke Tumilar. Sedangkan Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu. Perbedaan BNI dan BSI. 1. Sebenarnya BSI adalah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Namun, komposisi pemegang saham terbesar BSI justru dimiliki oleh Bank Mandiri dengan 51,2%. BNI memiliki 25%, BRI mempunyai 17,4%, DPLK BRI saham syariah mempunyai 2%, sementara publik mempunyai 4,4% saham. Bank Syariah Indonesia mempunyai aset mencapai 240 triliun rupiah, sementara modal inti sebesar 22,6 triliun rupiah. Laporan posisi keuangan Januari 2021. Berikut adalah lampiran laporan keuangan Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Analisis. BNI ada aset 1. Kredit yang diberikan, 2. Pembiayaan syariah, 3. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan, dan pembiayaan syariah dan lainnya. Liabilitas 1. Giro, 2. Tabungan, dan 3. Deposito. BSI aset 1. Piutang, murabahah, istisna, multijasa, kord, dan sewa. 2. Pembiayaan bagi hasil, mudorobah, musyarakah, dan lainnya. 3. Pembiayaan sewa. 4. Salam. 5. Aset istisna. 6. Persediaan. Liabilitas 1. Dana simpanan wadiah, giro, tabungan. 2. Dana investasi non-profit sharing, giro, tabungan, dan deposito. Dan yang terakhir, dana investasi profit sharing. Lanjut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bulanan. Berikut telah kami lampirkan data-datanya. Analisis BNI, pendapatan dan beban operasional. 1. Pendapatan dan beban bunga. 2. Pendapatan dan beban operasional lainnya. Sedangkan BSI, pendapatan dan beban operasional. 1. Pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, yakni pendapatan dari piutang, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan sewa dan lainnya. 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi. 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Dan yang terakhir, pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Selanjutnya adalah laporan komitmen dan kontingensi bulanan. Berikut telah kami lampirkan laporan komitmen dan kontingensi BNI dan BSI.
Analisis BNI tagihan kontingensi. 1. Garansi yang diterima. 2. Lainnya. BSI tagihan kontingensi. 1. Garansi yang diterima. 2. Pendapatan dalam penyelesaian berupa murabahah, istisna, sewa, bagi hasil, dan lainnya. Yang ketiga, lainnya. Itulah tadi presentasi tentang perbandingan laporan keuangan BNI dan BSI dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.